Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan update analisa terbaru dan strategi investasi di saham IPO CBDK. Apakah saham IPO CBDK ini layak untuk kita beli dan ada potensi untuk multi bagger? Sebelumnya disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham ya. So langsung saja kita ke pembahasan. Jadi saya sudah membeli saham CBDK lewat e-IPO yang ada di Stockbit Sekuritas, aplikasi saham terbaik yang saya gunakan untuk berinvestasi. Jadi jika teman-teman ingin menggunakan fitur-fitur yang lengkap yang ada di Stockbit, silahkan teman-teman daftar dengan link yang ada di kolom deskripsi. Dan salah satu keunggulan dari e-IPO yang ada di Stockbit adalah tidak adanya biaya beli alias gratis fee beli ya guys ya. Berbeda dengan di sekuritas lain yang katanya ada fee beli sebesar 1%. Nah, tentu saja fee beli 1% itu lebih tinggi dibandingkan transaksi saham kita sehari-hari yang mana fee beli atau fee jualnya itu hanya berkisar 0, sekian persen saja. Dan jika teman-teman melihat guys ya bahwa fee beli 1% itu akan terasa besar jika transaksi kalian itu juga di nominal ratusan juta bahkan hingga miliaran. Nah, pasti akan berasa bahwa fee beli 1% itu cukup tinggi. Maka dari itu saya melihat banyak sekali teman-teman investor yang mulai beralih menggunakan Stockbit Sekuritas. Oke guys, jadi ya di sini kita akan coba lihat ya. Kita misalkan memesan 100 slot saham CBDK di harga penawaran umumnya ya di Rp4.060 per saham dengan total harga Rp40.600.000. Ini adalah harga yang memang tidak ada biaya belinya. Pasti akan sama gitu guys ya nominalnya ya. Rp4.060 per saham dikalikan dengan 100 slot saham dengan total harga yang harus kita bayar adalah Rp40.600.000 seperti itu. Dan di e-IPO Stockbit juga di sini kita akan mendapatkan ringkasan lengkap dari prospektus ya saham yang akan IPO. Di sini ada prospek dari IPO CBDK yang bisa teman-teman akses juga di aplikasi Stockbit dan juga di Instagramnya Stockbit Sekuritas guys ya. Unboxing IPO CBDK, anak usaha PANI atau PIK 2, pengembang gedung konvensi terbesar di Asia Tenggara. Dan nanti kita pun akan melihat guys ya, apakah CBDK ini layak untuk kita hold jangka panjang sehingga ada potensi untuk bisa mengalami kenaikan lagi dan bagaimana ke depannya, apakah CBDK akan bagi dividen atau tidak. Ini juga akan kita bahas guys ya, terkait dengan penjatahan dan juga harga ketika nanti CBDK ternyata di hari pertama listing itu mengalami ARA atau auto reject atas. Dan apa sih alasan ya kenapa kita membeli saham CBDK ini juga beserta investor lainnya yang banyak membeli saham CBDK bahkan dengan nominal hingga ratusan juta gitu ya. Apa sih yang menarik dari CBDK ini? Akan kita bahas ya di video ini. Oke guys, jadi selain di unboxing IPO ya guys ya atau unboxing CBDK, teman-teman juga bisa mengakses informasi yang lebih lengkap lagi itu melalui Stockbit Snips ataupun Stockbit Commentary ya yang dipin oleh Stockbit Sekuritas. CBDK anak usaha PANI IPO dengan valuasi 17 sampai 23 triliun. Karena untuk harga penawaran umumnya itu adalah di harga tertinggi, jadi valuasinya berarti kan di 23 triliun rupiah guys ya. Anak naga is coming to town ya. So, kita melihat ya bahwa IPO ini cukup menarik, tapi kita akan coba lihat dulu guys ya informasinya, nanti kita juga akan jelaskan ke teman-teman. Anak usaha Pantai Indah Kapuk 2 atau PANI, Bangun Kosambi Sukses atau CBDK, mengumumkan akan melaksanakan IPO dengan menawarkan hingga 566 juta atau 10% saham baru di kisaran 3.000 sampai Rp4.060 per saham. Hal ini mengimplikasikan bahwa IPO tersebut menargetkan perolehan dana 1,7 sampai 2,3 triliun rupiah dengan valuasi sebesar 17 sampai 23 triliun rupiah. Nah, di sini ternyata saham yang ditawarkan ke publik hanya 10% saja. Kenapa tidak 20%? Kenapa tidak 25% bahkan bisa 30%? Nanti kita akan jawab ya ke teman-teman. CBDK bergerak di bidang real estate kawasan PIK 2 ya. CBD itu ya seperti SCBD ya guys ya. Jadi Central Business District PIK 2 ya. Mungkin kalau simpelnya sih kepanjangannya seperti itu ya. Jadi CBDK. Yang merupakan hasil kolaborasi antara grup Agung Sedayu dengan grup Salim. Nah, teman-teman sudah mulai melihat ya, bahwa di CBDK ini ternyata adalah afiliasi dari dua konglomerat, yaitu Agung Sedayu Group dan juga Salim Group. CBDK menjadi anak usaha PANI setelah diakuisisi menggunakan dana right issue pada Agustus 2022 lalu. Berdasarkan prospektus CBDK,
Perseroan bersama anak-anak usaha dan entitas asosiasinya memiliki total lahan konsolidasi seluas 735 hektar, di mana 50% diantaranya merupakan lahan yang belum dikembangkan. Jadi CBDK ini IPO dengan posisi saham yang ditawarkan ke publik hanya 10% saja dan ada 50% lahan lagi yang belum dikembangkan, guys ya. Nah, dari bocoran-bocoran saya mendapatkan informasi bahwa di CBDK itu sudah ada pembangunan gedung-gedung bank besar seperti gedung BBRI, ya BBNI, Bank Mandiri dan juga BBCA itu sudah mulai dibangun dan mungkin sudah hampir jadi, guys ya. Nanti kita akan update lagi lah ke teman-teman, tapi memang ini akan menjadi sentral bisnis distriknya untuk di Pantai Indah Kapuk 2 alias di PIK 2. Sedangkan untuk struktur pemegang sahamnya, setelah IPO, pemegang saham CBDK terdiri dari PANI 45,9%, Agung Sedayo Group 22%, PT Tunas Mekar Jaya, nah ini milik Salim Group ya, sebesar 22% dan masyarakat hanya 10%. Jadi kemungkinan besar penjatahan di CBDK itu akan sangat kecil atau barang di retail itu akan sangat kering ya guys ya, hanya 10% saja dan ini pun juga teman-teman berlomba-lomba ya mendapatkan jatah 10% ini bersama dengan investor-investor besar lainnya seperti itu. Nah, jadi akan sangat mudah CBDK ini bisa dinaikkan harganya karena porsi masyarakat yang ternyata kecil, hanya 10% saja. Itu pun yang menjadi alasan kenapa para konglomerat ini hanya memberikan jatah IPO itu 10%. Padahal bisa loh dia memberikan jatah 15%. Dia juga bisa memberikan jatah 20% atau bahkan mungkin hingga 30%. Itu bisa gitu ya. Tapi kenapa hanya yang dikasih itu hanya 10% saja? Jawabannya simple, agar harga sahamnya mudah dinaikkan dan valuasinya bisa sebesar PANI lagi. Dan secara valuasi di level saat ini ya, market cap CBDK saat IPO itu masih lebih rendah dari valuasi NAV-nya yang mencapai 113 triliun rupiah dengan diskon to NAV sekitar 80 hingga 85%. Menurut kami ya menurut Stockbit ya, NAV ini masih wajar karena CBDK memiliki land bank premium termasuk CBD PIK 2. Apa yang dimaksud dengan land bank premium adalah mereka sudah memiliki land bank-nya dan akan dibangun ya guys ya gedung-gedung besar ya dan dengan harga yang juga tidak murah gitu ya. Kalau misal teman-teman tidak percaya ya silahkan buka saja websitenya CBD PIK 2 gitu ya. Di sini harga kaflingnya itu di 25 juta per meter persegi ya guys ya, dan ini juga terbatas hanya 5 unit saja gitu ya. Jadi ya nantinya akan seperti ini, akan menjadi Central Business District di PIK 2. Dan tentu saja ini akan menjadi sangat ramai ya kalau misalkan sudah 100% pembangunannya dilaksanakan seperti itu. Dan penggunaan dana IPO-nya, keseluruhan perolehan dana dari IPO yang akan digunakan oleh CBDK untuk penyertaan modal dalam bentuk ekuitas kepada afiliasi perseroan, yakni PT Industri Pameran Nusantara, guna membiayai proyek pembangunan gedung kegiatan MICE, Meeting, Incentive, Conference, dan Exhibition. Jadi kalau misalkan nanti ada party-party gitu guys ya, ataupun ada pesta ulang tahun, ada pesta pernikahan, nah nanti yang akan mendapatkan penghasilan adalah si CBDK ini. Dan kemungkinan CBDK juga bisa bagi dividen ya kepada induk usahanya jika nanti ternyata bisnisnya berkembang, net income-nya juga bertumbuh dan ada kemungkinan harga sahamnya juga bisa naik tinggi lagi ya karena ini merupakan saham yang terafiliasi juga dengan beberapa konglomerat ya atau orang-orang terkaya yang ada di Indonesia seperti itu ya. Nah, mungkin teman-teman juga sudah banyak sekali ya melihat ataupun menonton bagaimana pembahasan terkait dengan prospektus saham CBDK ini. Jadi kalau misalkan kita lihat ya, prospek dari CBDK ini masih sangat besar ya, prospeknya masih sangat bagus, story-nya masih sangat panjang ke depannya karena pembangunan di CBD PIK 2 ini juga masih 50%. Nah, 50% ini belum terbangun ya guys atau belum difungsikan. Jadi masih banyak sekali ya pertumbuhan yang akan terjadi, mungkin akan terjadi juga right issue guys ya di CBDK atau di PANI ya. Jadi itu pun memang untuk pengembangan bisnisnya. Jadi gimana nih kalau misalkan penjatahannya kecil seperti AADI ya, karena kalau misal kita lihat di stream Stockbit ya banyak juga teman-teman yang di sini banyak memberikan informasi, ada juga yang bertanya ya, ada yang memberikan informasi ya terkait dengan prospek dari sebuah saham ya teman-teman bisa baca-baca ya, tapi jangan terhasut ya oleh penebar fear seperti itu ya. Oke guys, jadi karena antriannya sangat banyak ya, lalu kita lihat juga penjatahannya juga kecil ya, pembagian IPO-nya hanya 10% untuk masyarakat, maka untuk
mengakali ya guys ya, ataupun tipsnya ya teman-teman bisa membeli IPO CBDK ini di beberapa akun. Ya ini saya kasih tips ya ke teman-teman. Kalau misalkan teman-teman ingin mendapatkan 20 lot, misalkan ya 20 lot CBDK, semisal teman-teman hanya masuk beli 20 lot di satu akun sekuritas saja, maka ya artinya ada penjatahan di sana dan kemungkinan juga penjatahannya sama seperti Adi. Teman-teman bayangkan ya jika, teman-teman itu hanya mendapatkan 5 lot saja. Misal teman-teman pesan 50 lot CBDK, tapi hanya dapat 5 lot saja. Itu kan artinya akan ada dana yang di-refund atau akan ada dana yang dikembalikan nih ke teman-teman. Yang artinya teman-teman juga hanya mendapatkan sedikit saham CBDK. Karena penjatahannya ini sangat sedikit, maka kita juga harus mengakali ya dengan, cara yang sah gitu guys ya, itu adalah dengan kita membuat beberapa akun nih, misalkan bisa akun punya, saudara-saudara kita, adik, kakak, atau segala macamnya gitu ya, atau ayah, ibu, dan lainnya, itu bisa kita, buat akun ya, menggunakan nama saudara kita, lalu kita membeli saham-saham IPO, kita sebar dananya, dan kita coba membeli saham, CBDK, saham IPO, CBDK ini di beberapa akun Stockbit, seperti itu ya. Saya rasa itu akan, mempermudah kita untuk bisa mendapatkan saham CBDK dengan jumlah lot yang tentunya lebih besar, seperti itu ya. Apakah CBDK akan seperti PANI? Nah, tentu saja ini adalah pertanyaan dari setiap, investor gitu guys ya, yang mungkin ya memang masih misteri, tapi prospek kedepannya ini sudah bisa kita lihat ya guys ya, karena, kita pun banyak belajar ya dari Ko Andri Hakim ya, selaku investor yang memiliki, aset, under manajemennya yang juga sudah sangat besar gitu guys ya. Kita banyak belajar lah dari beliau ya, terkait dengan, saham-saham Konglo ini storyline-nya akan seperti apa nih ke depannya. Makanya dari sekarang pun kita sudah bisa lihat bahwa CBDK ini memiliki prospek yang cukup menarik. Meskipun ya ada yang bilang bahwa itu hanya untuk memenuhi regulasi saja, itu hanya untuk memenuhi, apa ya, perpajakan gitu ya. Tapi saya curiga ya guys ya bahwa CBDK ini potensinya akan mirip-mirip lah seperti PANI ya. Meskipun mungkin kenaikannya ini tidak akan sekencang saham Pak PP gitu ya. Tapi jika kita lihat ya untuk long term view, ada potensi mirip seperti PANI. Maksudnya gimana, Kak? Apakah akan langsung naik gitu ya dari, pas dia dari 6.000 ke 17.000 ya. Maksud saya gini, guys, potensinya adalah ketika nanti ya misalkan, CBDK itu memerlukan dana, dia pasti akan right issue. Dana right issue-nya itu akan dibelikan lahan atau akan dibangun sebuah, apartemen, bisa juga sebuah perumahan dan lainnya, itu akan mereka gunakan untuk pengembangan bisnis. Kalau bahasa Ko Andri Hakim itu dia akan masukin aset gitu guys ya. Tapi yang saya pahami dari memasukkan aset itu adalah ya dia membeli aset dengan dana right issue. Nah, kalau misalkan kita lihat right issue yang terjadi di PANI ya guys ya, atau di Pantai Indah Kapuk 2 Tbk ini yang memang dia itu masuk ya melalui backdoor listing, dan ini juga memang jarang sekali terjadi ya. Waktu itu, kita nggak tahan ya guys ya untuk take profit di PANI. Saya ingat sekali ya waktu itu di 1.200-an ya, PANI ini backdoor listing, lalu ada right issue, lalu dia naik ya ke 1.900 ya guys ya, tapi dia koreksi lagi ya, kita take profit dulu lah ya. Tapi kita don't expect ya bahwa PANI ini juga bisa melambung sangat tinggi, bahkan bisa ke 17 ribuan gitu ya. Nah, jadi ada potensi setelah CBDK ini IPO ya mungkin beberapa kali ARA gitu ya. Nanti kita akan bahas lah ya, target ARA-nya berapa kali. Tapi ada potensi setelah dia ARA beberapa kali, ya si CBDK ini dia akan sideways. Either itu sideways ya ataupun ada sedikit koreksi lah. Nanti dia akan sideways cukup panjang, lalu ada right issue, ya kemungkinan besar seperti itu, dan akan banyak sekali yang take profit ya karena ya mereka tidak mau menebus right issue-nya dan harga sahamnya bisa dinaikkan dengan sangat mudah ketika investor retailnya sedikit, seperti itu. Jadi ya teman-teman harus harus sabar ya dan juga memiliki long term view atau, invest jangka panjang ya kalau misalkan memang ingin memaksimalkan profit yang, ada di saham-saham Konglo ini. Seperti itu guys ya. Nanti pun kita akan membahas terkait dengan, Pak Aguan ya dan juga pihak lainnya yang ternyata
terkena gugatan perdata, seperti itu. Tapi sebelumnya kita akan bahas terlebih dahulu ya prospek dari kenaikan atau, auto reject atasnya saham PANI, sorry saham CBDK ya, malah ke PANI, sorry guys. Nah, jadi ada beberapa kabar juga ya guys ya, bahwa target CBDK ini bisa sampai di 5.000 sekian atau di 6.000 sekian. Kalau di 5.000 sekian berarti arahnya hanya satu kali ya guys ya, dari 4.060 ya ke 5.075 berarti hanya arah satu kali, yaitu 25% saja. Tapi kalau misalkan, ada kenaikan lagi sampai di target kedua yaitu di 6 ribuan, berarti arahnya hanya, 2 kali, yaitu berarti sekitar 45%, ya karena arah keduanya hanya 20%-an. Tapi kalau menurut saya setelah, arah 2 kali ini malah ada potensi si CBDK ini seperti yang tadi kita bahas guys ya, dia malah akan ada sedikit koreksi untuk membuang para retail, untuk membuat retailnya take profit dan harga sahamnya nanti cukup lama sideways, setelah sideways barulah dinaikkan, seperti itu ya. Ada potensi ke arah sana. Tapi apakah ada peluang untuk bisa, eee, terus arah ya seperti DAAZ, seperti DAS? Ada juga ya guys ya, ada juga potensi, auto reject atas berkali-kali bahkan 4 kali mungkin bisa 5 kali seperti saham DAAZ atau DAS ya. Tapi jika arah terus-terusan itu akan mengakibatkan dia terkena suspend ya guys ya, terkena UMA, suspend. Jadi hati-hati ya, teman-teman juga tetap harus melihat ya bagaimana prospek dari CBDK ini, apakah kenaikannya bisa kita hold atau mungkin bisa take profit. Tapi kalau menurut saya sih ada potensi yang sangat menarik dari CBDK ini. Dan ada potensi ketiga yaitu seperti saham brand ya. Brand itu dia ARA ya guys ya, ARA ya berapa kali sampai retailnya itu keluar banyak ya. Asingnya masuk, lalu dia berhenti ARA dan, di harga tinggi, bahkan investor retail tidak mau lagi untuk masuk ya, karena menganggap bahwa waktu itu brand ketinggian. Tapi ternyata brand masih bisa lanjut naik lagi dari harga kalau nggak salah IPO di 700-an, ya naik sampai 9.000 gitu ya kalau nggak salah ya, 9.000 something lah. Mungkin juga pernah ke belasan ribu ya, saya lupa lah untuk brand, tapi IPO-nya di 700-an, itu banyak sentimen negatifnya. Nah, juga terjadi sentimen negatif ketika CBDK ini dia IPO gitu guys ya. Nah, ini juga sebenarnya, membuat ya masyarakat atau investor retail yang ingin membeli CBDK ini tertahan dari beberapa sentimen negatif yang ada. Ada kasus perdata ya guys ya, dan di mana Bapak Aguan dan Bapak Antoni Salim ini digugat ya guys ya secara perdata senilai 612 triliun terkait dengan proyek strategis nasional, PSN di PIK 2. Jokowi, Aguan hingga Salim digugat 612 triliun soal PSN PIK 2. Apakah ini akan menjadi masalah besar? Saya rasa tidak. Ini hanya masalah yang akan, cepat atau lambat akan segera selesai karena ini adalah kasus perdata gitu guys, dan mungkin nanti pun, apa ya, pembayaran dari tuntutannya pun akan dikurangi ya, saya rasa sih seperti itu guys. Jadi nanti gugatannya atau nominal gugatannya itu ya akan diputuskan oleh, ini ya, tidak akan terlalu besar lah ya, tapi akan tetap dibayar, kemungkinan besar seperti itu ya, agar bisa memuluskan proyek dari Pantai Indah Kapuk 2 ini. Kami minta dihukum untuk menghentikan proyek baik, yang ada di area PSN atau di luar PSN. Karena area PSN ini kan hanya 1.755 hektar, sementara proses pembebasan lahannya sampai ke Serang kalau diukur bisa 100.000 hektar. Nah, dari informasi ini sesuai atau inline dengan informasi yang kita dapatkan dari Koh Andri Hakim gitu guys ya, bahwa, yang aset yang belum masuk ya di PANI itu masih ada ratusan ribu hektar, dan kalau dari berita ini kita lihat bahwa, ya kalau misalkan bisa diukur ya, masih ada proses pembebasan lahan hingga 100.000 hektar. Ya kita sih melihat ya guys ya, dari luar lingkup para konglomerat gitu ya, kita, melihat dari clue-clue yang diberikan oleh orang-orang yang berada di ruang lingkup konglomerat tersebut ya, kita juga cukup yakin ya bahwa, PANI ini juga ada potensi untuk bisa naik dan begitupun juga dengan CBDK, seperti itu. Oke guys, kita sudah membahas cukup banyak guys ya terkait dengan kenaikan, potensi kenaikan dari CBDK, gimana CBDK ke depannya dan prospeknya seperti apa ya guys ya. Kita melihat bahwa banyak sekali investor yang ingin membeli CBDK tapi penjatahannya akan sangat sedikit. Jadi seperti yang tadi saya bilang, jika teman-teman ingin ya, membeli
CBDK ini ya dengan memiliki lot yang lebih banyak lagi, saya sarankan teman-teman jangan banyak masuk di satu akun saja, tapi teman-teman coba disebar di beberapa akun gitu ya. Misalkan, Kak, target saya ingin membeli 40 lot CBDK gitu ya, tapi kan karena penjatahan tidak mungkin nih saya beli 40 lot di satu akun dapat 40 lot, tidak mungkin gitu ya, karena, penjatahannya yang sedikit. Ya berarti teman-teman harus coba ya masuk 10 lot di 4 akun, ya mau tidak mau. Karena ya kembali lagi, tadi ada penjatahan yang saya rasa ini juga tidak akan terlalu besar. Nah, saya sudah membeli CBDK di akun kedua saya, guys, ya. Jadi saya ada beberapa akun juga, ya akun Stockbit tentunya, yang menggunakan data dari keluarga saya. Jadi datanya berbeda-beda gitu ya. Ada data istri, ya guys ya, ada data adik gitu ya. Saya bisa menggunakan beberapa data tapi tetap di Stockbit Sekuritas ini. Oke guys, jika ada pertanyaan boleh tulis saja di kolom komentar guys ya. Mungkin besok kita akan bahas lagi nih bagaimana prospek dari saham-saham IPO yang juga saya beli ya guys ya. Dan kira-kira kedepannya akan seperti apa potensinya, pergerakan harga sahamnya, dan potensi untuk auto reject atasnya. Dan jika teman-teman ingin membeli saham IPO dengan tanpa adanya biaya beli alias gratis biaya beli, silahkan teman-teman gunakan aplikasi Stockbit ya untuk membeli saham IPO dengan mendaftar di link yang ada di kolom deskripsi. Oke guys, thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.